Halo guys, welcome back with me Clarista Yovinka and welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, and share video ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe juga ya. Karena di video-videoku nggak hanya membahas soal tarot reading, kita akan banyak belajar soal Vedic Astrology, soal awareness, dan ya diskusi-diskusi seperti itu. Oke, hari ini aku mau bahas soal full moon. Meskipun full moon di bulan Juni ini udah mau habis ya. Puncaknya tuh tanggal 11 Juni 2025. Tapi aku mau kasih kamu insight soal full moon kali ini, apa sih yang bener-bener akan ter-reveal. Jadi yang namanya full moon itu kan cahaya bulannya penuh kan ya. Dia akan menerangi sesuatu hal yang under surface, sesuatu hal yang hidden. Oke, kalau new moon itu kan bedanya ya. New moon itu dia memulai sesuatu hal yang baru, kamu dapat clarity untuk memulai lagi. Tapi kalau full moon, hal yang udah komplit dan menerangi apa yang sebetulnya tersembunyi. Oke, so dasarku ya adalah Vedic Astrology. Dimana full moon kali ini bukan di Sagittarius guys. Kalau misalnya Vedic Astrology, full moonnya adanya di Scorpio. Dan nakshatranya adalah Jesta. Oke, jadi Vedic Astrology itu tidak terlepas dengan yang namanya nakshatra. Nakshatra itu adalah cycle lunar ya. Jadi ada 27 nakshatra dan base-nya adalah bulan, dan kita juga sekarang ngomongin full moon. Jadi ya pas lah ya. Dan Vedic Astrology itu jauh lebih eksak. Oke, sama posisinya dengan astronomi, tidak ditarik dari solar system tapi ditarik dari pusat galaksi kita yaitu Bima Sakti. Oke, jadi apa sih Jesta Nakshatra? Jesta Nakshatra sering disebut sebagai the tail of the Scorpion, di mana buntutnya Scorpio itu kan yang paling beracun ya di ujungnya itu loh, yang paling poten. Bedanya sama Anuradha yang sama-sama placementnya adalah di Scorpio sign. Anuradha dia lebih ke watery, lebih ke emotion. Oke, intens juga, cuman yang paling intens ada di Jesta Nakshatra. Jadi dari semua nakshatra sebetulnya ya, nakshatra yang paling intens, yang paling poten, yang paling kuat secara emotional depth dan segala macam ya, yang intens psychological itu adalah di Jesta. Oke, dan Jesta itu biasanya yang punya planet di nakshatra ini, dia adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang bisa memanifestasikan apa yang menjadi visionnya dia ya. Makanya sering disebut ini adalah nakshatra black magic atau nakshatra yang manifestor, kayak magician seperti itu loh, alchemist. Nah, itu letaknya ada di Jesta Nakshatra. Dan ditambah full moon kali ini ada di Jesta Nakshatra, jadi setiap orang yang punya planet placement di nakshatra ini pasti punya dampaknya. Contoh, Presiden Trump Amerika ya terlepas orang menilai dia luarnya seperti apa, tapi kamu nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Dia merasakan intens, tapi dia merupakan patriotik sejati sebetulnya ya. Terlepas ya apapun isu atau apapun ketidaksetujuan dari warga negaranya atau negara-negara lain. Cuman kalau Trump itu kan moonnya yang ada di Jesta Nakshatra. Aku pun juga punya planet di Jesta Nakshatra, cuman aku Mercury. Konjangnya sama Pluto lagi. Jadi ya kalau Plutoku sih letaknya ada di Anuradha ya. Cuman kalau Mercuryku pasnya ada di Jesta Nakshatra.
Mercury plus Pluto plus Scorpio atau 8th house. Karena Mercury adalah planet of media and communication, ya seperti yang kalian lihat sendiri bahwa cara aku menyampaikan sesuatu adalah dengan detail, dengan intens juga ya, nggak usah diragukan lagi, dan juga passionate. Oke, dan Scorpioku ada di 5th house, dimana ini adalah house of creativity and house of ya self-expression, house of education juga. Jadi aku ngajarin orang hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, berkaitan dengan awareness, dengan sesuatu yang ada di kedalaman, ya psychological. Tapi bagaimana cara aku menyampaikannya supaya ini tidak terasa tabu, lebih fun dan jelas, oke? Jadi tidak semua orang itu memiliki kemampuan untuk menjelaskan meskipun dia paham. Di full moon kali ini, kalian mungkin akan menemui atau mungkin sudah menemui suatu kebenaran bahwa ternyata ada orang yang memang iri sama kamu gitu loh. Jadi ya Jesta ini juga dealing dengan jealousy ya. Kalau aku menemukan bukan yang punya Jesta nakshatra, tapi orang-orang yang iri terhadap seseorang yang punya planet di Jesta nakshatra. Dan irinya itu juga ya namanya orang iri kan, pasti dia punya alasan-alasan tersendiri dan biasanya nggak rasional, atau biasanya juga ya dia tidak percaya diri sama kemampuannya, jadi mau ngapain lagi ya kan, mau ngapain lagi sehingga dia ya akhirnya iri sama orang lain. Oke, jadi be careful. Ada beberapa orang yang mungkin akan gosipin kamu dan kamu nggak nyangka ternyata orang-orang terdekat kamu sendiri. Orang-orang yang gosipin kamu atau yang memang iri sama kamu tentunya ya karena mereka tidak punya power, sehingga mereka cenderung menskenariokan atau ngajak-ngajak orang lain untuk mungkin memusuhi kamu, atau ya bikin sesuatu hal yang emang gak real. Emang itu bukan kamu, tapi memang dijadikan kondisi seperti itu ya, jadi kesannya itu real gitu loh, kesannya itu adalah kamu. Pernah terpikirkan gak sih kalau orang yang benar-benar tahu true powernya, orang yang benar-benar tahu bahwa dirinya berdaya, so buat apa dia harus mengkontrol orang? Buat apa dia harus menskenariokan suatu kelompok supaya beliefnya itu sama dengan dia? Oke, atau supaya dia dilihat wow, dilihat berjasa, dilihat heroik. Ya buat apa? Berdaya itu ngarahnya ke empowering. Bedanya empowering dengan controlling. Empowering itu kamu nggak mengkontrol orang lain, harus berada begini-begini gitu. Oke, empowering itu cukup kamu menginspirasi orang, sisanya ya itu pekerjaan Tuhan. Oke, kamu cukup melakukan bagianmu aja. Kalau controlling ya menurutku lebih subjektif ya. Jadi hal yang nggak ada di SOP perusahaan atau di MOU, sesuatu hal yang dilebih-lebihkan, dikurang-kurangin, itu udah masuknya ke controlling ya, udah manipulasi jatuhnya, samar, udah kabur gitu loh. Mungkin kamu nggak ngelihat secara jelas, tapi hati kamu berasa, ih nggak enak ya, ih kok gini ya, toxic ya gitu. Buat kalian yang mungkin baru pertama kali mampir di YouTube channelku, sebenarnya aku nggak berniat untuk suspicion atau seperti apa ya, tapi biasanya yang aku prediksi ini benar gitu loh. Bukan cuman prediksi lagi, maksudnya ini udah kelihatan jelas. Kalau aku ya, untuk melihat sesuatu tuh gampang. Sesuatu yang tidak otentik itu gampang banget. Kemudian yang akan terjadi di sekitaran full moon ini berkaitan soal terorisme, because Mars and Ketu conjunction in Leo sign. Leo itu kan ruled by planet Sun. Sun itu adalah leader. Oke, jadi ya berkaitan soal teror atau demo besar-besaran untuk para pemimpin negara, atau ini berkaitan soal media yang tidak lagi bersih dalam menyajikan berita, tidak peduli dengan perasaan penonton atau tidak menyajikan kebenaran itu sendiri gitu loh. Daripada makanya dia menampilkan berita yang kebanyakan orang sajikan. Mungkin dia tahu kebenarannya, cuman di situ nggak ada uangnya. Lalu ada Neptune and Saturn conjunction in Pisces. It is about your belief system. It is about the truth.
Kamu mungkin selama ini salah mengikuti, ternyata itu adalah suatu kultus atau suatu hate dan penyesatan. Modusnya kelihatan, kadang nggak pakai kekerasan tapi pakainya retorika ataupun belas kasihan. Ya sama aja itu kan error ya. Balik lagi, ini soal kontrol, soal money, dan semua itu nggak kamu bawa mati ya kan? Kebenaran ya kebenaran itu sendiri, sesuatu yang datangnya dari atas ya jangan dipermainkan karena sifatnya itu suci. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak dan sudah belajar bareng. God is love, God is real, God is alive. Thank you so much. See you on the next video. Bye-bye.